begitu ya secara sektoral karena memang ada di bidang usaha ataupun menjadi pelaku usaha di bidang itu ataupun di berbagai bidang di sektor. Nah, sebetulnya kalau kita bicara terkait insentif pasti juga berhubungan dengan sektoral. Sebetulnya sektor apa yang perlu di-boosting yang mana juga bisa memboosting kontribusi PDB-nya nanti begitu ya di sisa waktu yang sebetulnya tinggal sedikit lagi 2023 Pak Haji. Sebenarnya begini Mas Bram, dalam konteks konsep pemerintah sudah cukup bagus. Sebagai contoh, ketika kemudian pemerintah concern mendorong UMKM. Karena pemerintah sadar betul bahwa lebih dari 80% ekonomi kita itu ditopang oleh UMKM. Tapi kemudian problemnya adalah ketika kebijakan tersebut tidak bisa diserap oleh masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah itu sudah mendorong memberikan subsidi bunga kepada para pelaku UMKM dengan menyediakan pagukur sampai dengan 450 triliun tahun 2023 ini. Tapi kemudian kalau kita lihat kenapa serapannya sangat rendah? Problemnya adalah karena masyarakatnya tidak mampu menyerap ketika dia dihadapkan, para UMKM dihadapkan dengan peraturan perbankan yang perbankannya juga nggak salah. Karena perbankan secara aturan mereka harus prudent dalam mengalirkan kreditnya. Jadi sekali lagi begini Mas Bram, yang penting adalah bagaimana kemudian pemerintah mendorong regulasi itu yang komprehensif. Ketika kemudian mendorong UMKM, harusnya dibuat sebuah deviasi kebijakan. Tapi deviasi kebijakan tidak hanya bisa dilakukan di satu sektor. Misalnya sektor fiskal nggak bisa masuk. Harus ada sektor moneter yang masuk. Tapi sektor moneter pun kemudian perbankan juga harus diawasi oleh OJK. Sehingga OJK, BI, Kementerian Keuangan harus duduk bareng nih. Kementerian Keuangan yang punya uang untuk mensubsidi bunga. Kemudian BI yang menjadi pemegang kebijakan moneter. Kemudian OJK menjadi pengawas perbankan misalnya. Sehingga kemudian ketika tiga stakeholder keuangan negara ini duduk bareng. Dan kemudian bisa mendorong UMKM, saya pikir itu menjadi lebih optimal. Karena ketika kemudian pemerintahnya serap sektoral dan parsial. Memberikan, ini ada suku bunga kur sampai dengan 450 triliun bahkan tahun ini. Kemudian UMKM boleh mendapatkan kredit tanpa jaminan misalnya. Tapi kemudian ketika Kementerian Keuangan hanya mendorong sisi itunya aja, kemudian masyarakat tidak bisa menyerap, problemnya kayak tadi. Jadi sekali lagi Mas Bram, yang dibutuhkan masyarakat dan para pelaku UMKM adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa mendorong regulasi yang komprehensif. Kemudian kalau saya boleh menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Tauhid tadi, izin Pak Tauhid, bagaimana Pak Tauhid sudah memberikan pandangan tentang kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sampai dengan akhir tahun 2023 ini, misalnya fokus dengan selisih ekspor impor. Saya sepakat dengan itu, tapi izin Pak Tauhid dan Mas Bram, bahwa sebenarnya penopang signifikan pertumbuhan ekonomi kita itu ada di konsumsi sebenarnya. Jadi konsumsi Indonesia itu punya 280 juta orang, nomor 4 besar dunia loh ini. Setelah China, India, dan Amerika, kemudian Indonesia. Artinya kalau Indonesia bisa membangun sebuah ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir, kemudian setiap added value atau nilai tambah dasar oleh manfaat oleh para pelaku ekonomi dalam negeri, sebenarnya inilah filosofi dari namanya transformasi ekonomi yang didorong oleh Pak Presiden sebenarnya. Tapi problemnya adalah ketika Pak Presiden sudah punya gagasan besar tentang transformasi ekonomi, tapi aplikasi dalam sektor-sektor yang memberikan daya ungkit maksimal terhadap masyarakat, misalnya terhadap pertanian, perikanan, peternakan, termasuk perkebunan misalnya, itu kurang digarap dengan maksimal. Kemudian ketika kementerian-kementerian teknis sibuk dengan hilirisasi yang dalam konteks industrialisasi besar, mereka lupa bahwa masih banyak golongan masyarakat yang membutuhkan konsep transformasi ekonomi. Para pelaku UMKM, pertanian, perikanan, maritim, dan perkebunan perlu mendapatkan sentuhan dan konsistensi pemerintah yang juga untuk mendorong hilirisasi. Ketika pemerintah bisa mendorong itu Mas Bram, maka pertumbuhan ekonomi di atas 5% itu sangat achievable. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah bisa konsisten untuk bisa mendorong gerakan-gerakan transformasi ekonomi. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Lebih fokus terhadap transformasi ekonomi begitu ya, ada kata-kata tadi Pak Ajib. Saya akan kembali ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, kami juga memahami begitu ya bahwa pemerintah memberikan kebijakan insentif fiskal terhadap sektor properti. Apakah memang ini menjadi tepat langkah pemerintah untuk memberikan insentif di sektor properti yang Anda katakan tadi bahwa memang di era suku bunga yang sebetulnya saat ini sedang tinggi. Silakan Pak Tauhid. Ya, saya kira memang sepertinya ini saling meniadakan begitu ya. Artinya ketika suku bunga tinggi diberikan insentif begitu. Artinya dia berada fungsinya menjadi kurang efektif gitu. Insentif akan jauh lebih bermanfaat ketika memang katakanlah suku bunga paling pada saat relatif lebih rendah. Maka pertumbuhan dari para pembelian rumah terutama properti bisa akan sangat meningkat. Nah, ketika hitung-hitungan katakanlah kenaikan suku bunga BI ya dari 3,5 tahun lalu menjadi 6% ya beberapa waktu lalu diumumkan, maka ini akan tertransformasi, ada lag sekitar 3-6 bulan, itu akan suku bunga kredit dan investasi akan naik kemungkinan di atas 10 yang sekarang berada di angka level 9%. Nah, tentu saja ini akan sangat mengganggu
pembiayaan dari sektor properti karena kenaikan bunga kredit jauh lebih besar bebannya ketimbang insentif yang diberikan pemerintah ya dengan pengurangan PPN begitu sebesar 11% begitu karena nilai bunga dan pinjaman tentu saja jauh lebih besar daripada bunga PPN yang diberikan. Meski demikian memang ini sudah dianggap satu hal yang positif ya. Walaupun mungkin relatif terlambat padahal kita tahu bahwa ketika suku bunga naik harusnya pada saat itu insentif diberlakukan dan tidak lagi terlambat seperti diberikan saat ini begitu. Nah, karena dua-duanya beriringan akhirnya saling meniadakan begitu, Mas. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Ajib. Pak Ajib, apabila memang masalahnya terdapat di daya beli masyarakat, Ya. kiranya pemerintah bisa apa untuk mengerek daya beli ini sehingga juga dapat dikatakan program atau kebijakannya bisa tepat sasaran? Sebenarnya begini Mas Bram, kalau berbicara orientasi jangka pendek, berbicara program konservatif dan pragmatis, ya memang BLT. Karena itu yang secara spontan bisa menaikkan daya beli masyarakat. Itu secara rasionalnya akan begitu. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah perlu mendorong program jangka menengah maupun jangka panjang sehingga daya beli masyarakat bisa tertopang itu secara sustain. Itu yang menjadi permasalahan. Kuncinya adalah ada dua engine. Satu berbicara dari engine pemerintah, yang kedua engine swasta. Engine pemerintah berbicara government expenditure dengan spending yang tepat sasaran, yang fungsi fiskalnya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Tapi kemudian ada engine private sector. Private sector itu pemerintah juga bisa mendorong dari dua hal. Satu adanya penyerapan tenaga kerja, yang kedua adalah mendorong UMKM. Untuk penyerapan tenaga kerja itu akan berbanding lurus dengan penyerapan investasi. Dan alhamdulillahnya kita investasi selama 2 tahun berturut-turut selalu over target. Tapi kemudian adalah bagaimana kemudian sisi selanjutnya, sisi yang terakhir. Bagaimana program-program pemerintah bisa mendorong UMKM bisa bertumbuh dengan baik. Karena ketika UMKM ini bisa tumbuh, pemerintah tidak perlu mengeluarkan apapun, mereka akan bisa memberikan kontribusi secara positif dan kontribusinya bisa memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita lihat Mas Bram, bahwa dari data Kemenkop UKM, sekitar 64 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Artinya pemerintah harus memberikan fasilitas di sektor ini sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh lebih maksimal. Demikian kira-kira Mas Bram. Oke, baik. Nah, ini menarik. Tadi sempat dimention oleh Anda Pak Ajib terkait investasi begitu ya. Saya akan tanyakan juga ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, apabila memang PDBRI di 2023 ini gagal untuk mencapai level 5% ataupun lebih, sebetulnya bagaimana minat investasi, khususnya minat investasi asing, melihat sektor ekonomi di negeri kita yang mana juga terhalang oleh daya beli masyarakat yang melandai? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya ya para investor sebenarnya tidak khawatir ya. Angka 4,9 atau 5 tidak akan menimbulkan satu masalah bagi investor. Dianggap relatif memang persisten pertumbuhan ekonomi kita berada pada level tersebut begitu. Sehingga tambahan investasi melalui PMA PMDN yang tiap tahun 200 triliun atau lebih itu ya masih achievable begitu. Namun kalau kita lihat kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tambahan 200 triliun itu tidak cukup begitu. Karena kalau kita lihat rasio investasi per PDB kita makin lama makin kecil begitu ya. Growth investasi itu rata-rata untuk pembentukan modal tepat bruto atau capital formation itu turun ya. Biasanya 10 tahun terakhir ini bisa 45, sekarang mendekati 3%. Jadi ini yang kemudian investasi terutama melalui PMA PMDN tidak cukup kalau misalnya hanya 200 triliun saja tambahnya. Kita butuh lebih tinggi bisa sampai 400 atau 500 sehingga mengejar kebutuhan PDB kita yang naik tiap tahun 5%-nya begitu. Jadi itu yang saya kira penting ya. Apakah investor akan menurunkan? Saya kira dalam situasi transisi biasanya wait and see ya. Jadi untuk tambahan lebih besar butuh waktu dan mereka akan menunggu bagaimana visi misi capres apakah pro terhadap investasi atau tidak dan arahnya akan seperti apa begitu. Saya kira ini juga menjadi catatan bagi investor. Yang kedua adalah mengenai tawaran investasi. Kalau kita lihat selalu umumnya berada yang sekarang adalah pada industri dan pertambangan yang cukup besar baru ke sektor jasa ya. Saya kira kecil untuk sektor pertanian atau lainnya. Dan ini yang saya kira harus dimanfaatkan untuk peluang kita mengejar ketertinggalan meskipun mungkin tidak sampai di akhir tahun 2023, paling tidak memberikan harapan di masa transisi 2024 yang saya kira justru akan sangat menentukan untuk apakah Indonesia bisa terbang lagi pertumbuhan tinggi di atas 5%, meskipun ini relatif sulit begitu.